Salam anak-anakku sekalian, ketemu lagi dengan Bu Rosa di pelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti. Kita melanjutkan pelajaran kelas 5 yang lalu di pelajaran ke-12 dengan judul Manusia Baru yang ingin selalu berdamai dengan sesama. Ada di dalam kitab Filemon dan di 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-16 sampai ke-19. Nah, anak-anakku sekalian, baik sebelum kita memulai pelajaran kalian, siapkan buku tulis kalian, alat tulis kalian, dan tak lupa Alkitab kalian. Anak-anak, mari sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita mohon pimpinan yang daripada Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Lipat tanganmu, tundukkan kepalamu, dan kita mau berdoa dulu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi yang indah ini ya Tuhan, di mana kami mempunyai Allah yang luar biasa seperti Engkau ya Tuhan. Engkau sungguh baik dan Engkau mengasihi kami sampai saat ini. Pagi yang indah ini ya Tuhan, anak-anak-Mu mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami, Engkau mengurapi kami dengan curahan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan dan kami dimengertikan untuk kami bisa belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan yang dapat kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anakku sekalian, minggu yang lalu Bu Rosa sudah menerangkan tentang tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Masih ingatkah kalian dengan tokoh Rasul Paulus, Filemon, dan Onesimus? Di mana Onesimus dan Filemon mengalami perselisihan dan pertengkaran dan kebencian yang ada di kedua orang itu. Sehingga dalam hal ini Rasul Paulus mau mendamaikan perselisihan antara Filemon dengan Onesimus. Masih ingat ya anak-anakku sekalian, kenapa Filemon tidak berkenan dengan Onesimus? Ya, karena pada waktu itu Filemon yang sudah baik hati dan murah hati, dia orang yang saleh juga kepada Tuhan, tetapi Onesimus membalasnya dengan tidak baik, dengan ketidakbaikan. Dia sudah diterima bekerja di rumah Filemon, tetapi dia mencuri barang-barang milik Filemon. Ya, Filemon yang orang saleh seperti itu, dia masih dijati oleh orang yang namanya Onesimus. Padahal Filemon ini sudah berbaik hati kepada Onesimus. Dia memberikan pekerjaan kepada Onesimus di rumahnya. Dia juga sudah mengasihi Onesimus sebagai layaknya mereka keluarga sendiri. Tapi apa balasannya kepada Onesimus kepada Filemon? Dia malah mencuri barang-barang berharga milik Filemon. Sehingga dia tidak berkenan dengan Filemon. Nah, anak-anakku sekalian, dalam hal ini Rasul Paulus lah yang jadi penengah bagi Filemon dan Onesimus. Lalu singkat kata anak-anakku sekalian, Rasul Paulus karena menganggap Filemon sebagai anaknya sendiri, anaknya yang seiman, ya, anaknya anak
rohaninya Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus menulis surat kepada Filemon supaya dia mau menerima kembali Onesimus di rumahnya untuk bekerja. Lalu juga kata Rasul Paulus bahwa nanti apa-apa yang dicuri oleh Onesimus mau diganti oleh Rasul Paulus. Dan anakku sekalian, akhirnya Onesimus karena Bapa rohaninya Rasul Paulus menasehati seperti itu, makanya Filemon mau memaafkan Onesimus. Anak-anakku sekalian, mungkin anak-anakku sekalian juga pernah mengalami hal seperti itu, ya kan? Mungkin kalian pernah membantah orang tua kalian. Kamu tidak patuh kepada guru kalian dan kamu menjahili atau suka bertengkar dengan kawan-kawan kalian, baik di rumah maupun di sekolahan maupun kalian di luar rumah kalian. Dan sebaliknya juga kamu mungkin juga pernah ya dijahili atau dijahati oleh teman-teman kamu sendiri. Lalu bagaimana cara mengatasi masalah seperti itu, anak-anakku sekalian? Kalau kamu sebagai anak-anak Tuhan, tidak lain dan tidak bukan, kalau kamu merasa bersalah kepada orang tua kamu, guru kamu, maupun kepada teman kamu, tentunya kamu harus meminta maaf. Dan sebaliknya juga, kalau misalnya kamu merasa dijahili oleh teman kamu atau dibully oleh teman kamu, kamu juga harus memaafkan kepada teman kamu itu. Nah, itulah anak-anakku sekalian, pada intinya di pembelajaran kali ini bahwa kita harus belajar menjadi manusia baru. Apa itu manusia baru? Manusia baru adalah manusia yang sudah meninggalkan manusia lama dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang jahat dan melakukan dosa. Kita berbalik kepada Tuhan, kita menjadi bertobat dan mau kembali ke jalan Tuhan, serta mau sungguh-sungguh mengikuti jalan Tuhan, percaya dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, itulah yang dinamakan sudah mau kembali ke jalan yang benar, dan itu adalah menjadi manusia baru. Manusia yang lama kita tinggalkan dan kita mau mengikuti manusia yang baru. Pada intinya anak-anakku sekalian, kesimpulan pelajaran hari ini yaitu kita mau kembali ke jalan Tuhan. Kita tidak lagi mau berbuat jahat lagi, berbuat dosa lagi, tetapi kita mau mengikuti jalan Tuhan. Demikianlah anak-anakku sekalian, secara singkat pelajaran hari ini yang Ibu Rosa sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Anak-anakku sekalian, sebagai penutup untuk pelajaran hari ini ada sedikit pujian buat kalian semuanya dari Bu Rosa. Lagunya begini ya anak-anakku sekalian, nanti dengarkan dan hafalkan di rumah. Ku adalah ciptaan baru, ku adalah ciptaan baru, di dalam Yesus aku menjadi baru. Ku adalah ciptaan baru, ku adalah ciptaan baru, di dalam Yesus aku menjadi baru. Nah, jangan lupa ya anak-anak sekalian, nanti dihafalkan di rumah.
Mari kita berdoa dulu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami boleh belajar sedikit akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan menjadi suluh dan teladan bagi kami, bagaimana kami harus menjadi manusia baru yang ingin selalu berdamai kepada diri kami sendiri, orang lain, dan terlebih kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Biarlah kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang selalu taat dan patuh kepada Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anakku sekalian, pesan dari Bu Rosa buat kalian semuanya, tetap kalian harus tetap rajin dan semangat belajar, lalu kalian tetap rajin berdoa, memuji nama Tuhan, dan terlebih membaca Alkitab atau firman Tuhan. Patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah.